Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sahbi wal ali wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rekan-rekan para hadirin Dalwa TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa mendapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sampai pada batas akhir bulan Ramadan dan termasuk daripada golongan orang al-faizun insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah para pemirsa Dalwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini ada suatu amalan yang telah diajarkan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, yang disampaikan oleh beberapa hadis, oleh beberapa periwayat hadis, dan hal ini sudah tidak asing lagi di kalangan thalabul ilmi, di kalangan asatid, di kalangan para remaja, di kalangan semua kaum muslimin insya Allah. Hadis ini tidak asing lagi pada para pendengar. Akan tetapi banyaknya akan godaan syaitan yang ada pada diri kita semuanya sehingga kita lalai akan hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu apapun binniyat, dengan adanya niat. Dengan adanya niat, maka suatu ibadah akan disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat mengatakan jika orang melaksanakan ibadah dengan niat, maka niat tersebut akan menjadikan ibadah sah. Inti pertama, miftah, yakni kunci pertama dalam melaksanakan ibadah ialah niat. Yang kedua, jikalau ada seorang yang melaksanakan ibadah akan tetapi tidak ada niatnya, maka tidak ada amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, yakni segala sesuatu harus dibarengi dengan niat. Yang pertama ialah niat, sehingga ulama menganjurkan kepada kita semua, salafus salih menganjurkan kepada kita semuanya, yang pertama dalam kehidupan kita, awal kali tatkala kita bangun tidur, awal kali pertama kali kita tidur, bangun daripada tidur kita, apa? Yakni tajdidun niyati wa islahin niyah. Yang pertama memperbaiki niat, tajdid yakni memperbarui niat kita. Yang kedua, memperbaiki niat kita dalam kehidupan kita. Pada pagi hari kita niat, kita akan membantu siapapun yang meminta bantuan kepada kita. Kita mencari nafkah, kita menginginkan apa yang kita lakukan, niatkan semuanya akan kebaikan, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, niat ialah al-khusyuk lillah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan semua amal ibadah, zahirnya ibadah tersebut berkaitan dengan duniawi. Kita mencari harta untuk keluarga kita, kita berjual beli, kita ke pasar, kita ke toko, semua zahir daripada yang kita lakukan ialah dunia. Kan tetapi jika kita kaitkan dengan agama, jika kita jalankan dengan niat yang telah disampaikan oleh Rasul, innamal a'malu binniyat, semua sesuatu tergantung pada niatnya. Semakin banyak niatnya, semakin banyak apa yang didapatkan oleh hamba tersebut. Oleh karena itulah, semakin kita perbanyak niat kita, perbanyak kita punya niat, maka Allah akan berikan banyak daripada pahala, karena tergantung daripada niatnya yang telah kita niatkan. Pada pagi hari kita niat, pada pagi hari ini kita niat untuk membantu orang siapapun yang ingin meminta bantu kepada kita. Kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita bekerja, dohirnya kita bekerja, kita mencari nafkah, kita jual beli, dohirnya merupakan suatu ibadah duniawi, suatu pekerjaan duniawi, akan tetapi telah diniatkan menjadi pejuang lillah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dohirnya saya adalah seorang yang harus mencari nafkah untuk istri saya, untuk anak saya, untuk ayah saya, ibu saya. Baik itu semua merupakan dohirnya nampak berupa duniawi, akan tetapi tatkala kita iringkan dengan niat as-sholihah, kita bekerja karena kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, kita masak karena kewajiban kita untuk memberikan nafkah kerja kita kepada anak istri kita. Bahkan ulama pun mengatakan
Imam Ibn Dusan mengatakan, lakin idza nawa bi aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Sesuatu yang mubah tatkala diniatkan menguatkan diri, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita istirahatkan dari mata kita, dari pemikiran kita, dari badan kita, semua kita istirahatkan. Lalu tatkala kita makan, niat pada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajar, untuk dakwah, untuk mengaji, untuk hadir talabul ilmi, untuk hadir majelis-majelis taklim, maka makan kita, minum kita, istirahat pun, tidur kita pun, kita mengistirahatkan otak kita, mata kita, semua badan kita merupakan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, perbanyaklah kita niat pada pagi hari ini, perbanyaklah kita niat dari keesokan harinya. Tidur, niat lagi. Tatkala hendak tidur, niat lagi. Bangun tidur, niat lagi. Dan begitulah yang kami diajarkan oleh para salafun saleh. Semakin banyak niat yang kita tanamkan, semakin banyak yang kita niatkan pada diri kita, semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau suatu saat menyebutkan 150 niat kepada seseorang yang ingin melaksanakan nikah. Menikah termasuk sunnah daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jikalau ada seorang ingin menikah saja, pengen memberikan nafkah kepada istrinya, menjaga pandangannya, cuma sedikit apa yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kan tetapi beliau Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran memberikan niat 150 niat untuk kebaikan, dan apa yang diniatkan 150 tersebut akan didapatkan hamba yang telah meniatkan tersebut. Niat menjaga mata, niat menjaga maksiat, niat menjauhi maksiat, niat menjaga diri dari perzinahan wal iyadzubillah, niat menjaga, memberikan nafkah, memberikan hadiah kepada istri dan anak, semuanya itu berupa pahala yang telah diberikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Lalu di sini dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan pada hakikatnya likulli imri'in, kepada seseorang tergantung pada niatnya. Jika dia bekerja saja duniawi saja, maka dunia yang dia dapatkan. Tetapi tatkala dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya, mengapa kamu makan? Saya makan karena untuk sehat, biar saya sehat, supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu tidur malam? Karena saya istirahat, besok saya punya jadwal, saya mau ngajar, saya mau membaca Al-Quran, saya pengen mengajarkan putra-putri saya supaya kenal akan syariat Islam, supaya kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua terhitung pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang jadilah kita pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Kita pejuang merupakan pejuang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pejuang Allah Subhanahu wa taala dari segi niatnya kita. Ada seorang yang sholat di masjid, bersama-sama sholat di masjid, akan tetapi yang satu pahalanya banyak daripada yang keduanya. Ditanya, mengapa pahala kau lebih banyak? Karena yang pertama dia masuk masjid dengan niat i'tikaf. Yang kedua dia nazarkan tatkala dia ada di masjid. Yang kedua dia niatkan membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia niat, maka semakin banyak pahala yang dia akan dapatkan. Berbeda yang kedua, tatkala dia memasuki masjid, niat dia cuma membaca Al-Quran, dia ingin sholat jamaah saja, tidak ada niat yang lain. Inilah perbedaan betapa pentingnya niat yang kita akan jalankan di dalam hati kita, betapa pentingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita niat untuk kita amalkan pada setiap hari kita. Bahkan ulama mengatakan jaddidu, perbaharui dan perbaiki niat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini menjadi sebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Miskil khitam, aqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.